Kebanyakan masalah pria itu mungkin dalam less than 10% sahaja yang memang masalah kromosom atau genetik yang mana itu tidak boleh dibaiki. Harus menjalani bayi tabung menggunakan sperm donor begitu. Tetapi kebanyakannya boleh dibaiki sebab ia adalah berkaitan dengan faktor lain seperti ada penyakit, obesiti, merokok lah paling penting, itu paling kerap sekali merokok. Merokok ya. Ya. Tapi kalau misalnya sperma cair ya dok ya, ada tips and trick gak sih dok biar sperma itu bagus gitu kan, hasilnya sekali masuk 1000 telur gitu kan? Ya, yang bagus itu untuk pria paling senang kalau merokok, berhenti merokok. Ya, kalau jangan minum keras, jangan mengambil narkoba begitu. Kebanyakannya persekitaran yang mengganggu kepada kesihatan sel sperma itu. Halo sahabat sehat, apa kabar? Kembali lagi dalam podcast Malaysia Healthcare bersama aku dan juga Renata yang sudah masuk ke episode 11. Yes, jadi muncul lagi kita berdua Laude untuk membawakan topik-topik kesehatan yang tentunya menarik dan juga bertemakan Malaysia. Iya, kamu kemarin kemana aja? Karena berapa episode yang lalu aku sendiri terus. Iya, aku menghilang untuk healing gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang bayi tabung atau IVF banyak sekali ya, Re. Sebelum Renata akhirnya kembali di episode ini, aku tuh udah ngomongin berbagai macam tentang infertilitas juga. Mulai dari bayi tabung juga. Terus kemarin ada salah satu rumah sakit yang masih satu grup dengan rumah sakit ini, yaitu adalah Sanford International Fertility Center. Kita bicara tentang egg freezing seperti itu. Oh, itu episode sebelumnya. Betul. Dan sekarang di episode ini itu juga masih berbau IVF juga, bayi tabung. Dan kali ini kita kedatangan salah satu dokter yang dimana dokternya sangat cantik ya. Selamat siang dokter. Selamat siang Dokter Syahiran. Selamat siang, terima kasih kerana menjemput saya datang. Iya. Dokter Syahiran ini merupakan dokter spesialis kesuburan atau obstetri and ginekologi. Obgyn ya kalau di sini sebutannya. Jadi kembali lagi temanya ini yang berbau kesuburan ya. Betul. Karena semakin umur semakin mempertanyakan kesuburan kita gitu ya Lau ya. Semakin tuir semakin harus. Tuir. Dok tahu tuir nggak dok? Tuir itu semakin tua. Betul. Semakin tua kita dok. Karena kalau kita ngomong kesuburan ya, kayak yang episode lalu itu kita bersama Sanford kita bicara tentang apa namanya egg freezing lah seperti itu. Nah sekarang kelanjutannya mungkin masih dalam lingkup IVF adalah bersama Sophia International Fertility Center ya, atau Sophia ya. Sophia. Satu grup ya dok ini dengan. Iya, itu seperti company adiknya Sanford. Oke. Dokter Syahiran pertama kali datang ke Jakarta? Bukan, kali kedua. Kali kedua. Saya waktu sekolah sudah lama. Oh iya. Oh, masih tahun berapa itu? Muda dulu ya. 96 remaja. 96. Iya, sudah lama. Masih remaja ya dok. Jadi welcome back to Jakarta again. Terima kasih. Gimana udah banyak berubah ya Jakarta ya dok ya? Banyak berubah. Nggak ingat lagi lain semua. Tapi macet masih ya. Tambah parah ya macetnya. Semoga nanti Dokter Syahiran juga bisa jalan-jalan sekitar Jakarta. Betul. Suasana baru, cobain makanan yang baru juga yang banyak. penting orangnya semua baik-baik. Alhamdulillah. Dokter juga baik. Betul. Senang banget kita kedatangan lagi tamu spesial langsung dari Kuala Lumpur dengan membawa tema kesuburan dari Rumah Sakit Sophia Fertility Center ya. Ya, betul. Oke, langsung tanya-tanya aja kali ya Lau ya. Dok, kalau misalnya kita itu kan temanya itu selalu bayi tabung ya. Karena kayaknya memang dok di Indonesia ini dulu bayi tabung itu dianggap tabu. Kayak misalnya tidak mau bercerita lah, atau dianggap kayak aib mungkin ya, seperti itu. Iya, sebetulnya kalau misalnya orang tidak mendapatkan bayi itu setelah menikah lama itu disebut dengan mungkin kalau dalam tanda kutip adalah mandul ya. Iya. Sebenarnya mandul tuh apa sih dok, dan apa sih perbedaan antara dalam tanda kutip itu mandul dan juga infertilitas seperti itu?
Ya, kadang-kadang dua-dua perkataan itu diguna pakai, mandul dan infertilitas. Tapi mandul itu perkataannya agak sukar diterima. Iya, betul. Jadi lebih baik, lebih sopan ya Iya. guna infertilitas. Iya, betul. Ya, penyebabnya adalah sama, cuma ada yang infertilitas yang boleh dirawat, kebanyakannya 90% boleh dirawat. Yang masih ada lagi 10% yang kekal infertilitas. Jadi sebab itu harus diperiksa apabila sudah mencuba, untuk pasangan yang sudah berumah tangga, sudah mencuba bawah 35 tahun, sudah mencuba selama setahun, enggak bisa hamil, harus cepat mendapat pemeriksaan sama Obgyn. Okey. Dan dokter tentunya banyak menemui kasus-kasus seperti ini ya di Sofia Fertility ini kan. Betul. Masalah tidak bisa punya anak. Kalau secara diringkas atau dirangkum gitu, Dok. Apa yang menyebabkan, mungkin dari pria dulu, nanti di wanita, penyebab dari ketidaksuburan itu? Apakah itu keturunan kah atau pengaruh dari eksternal atau seperti apa? Infertilitas ini dia adalah gabungan ya. Dia 1/3 adalah masalah pria, 1/3 masalah wanita, lagi 1/3 tak diketahui. Mungkin ada faktor lain tapi harus memerlukan pemeriksaan yang lebih detail. Okey, jadi bila kita cakap sumbangan kepada infertilitas itu sama banyak, pria, wanita sama. Jadi bukan kata lebih kepada wanita atau lebih kepada pria. Jadi yang penting adalah pemeriksaan itu, sebab kebanyakan punca ini boleh dirawat. Cuma jangan mengambil terlalu lama. Masalahnya usia. Ya, infertilitas ini berkaitan dengan kesuburan, dan wanita dan pria juga kesuburannya berkurang mengikut umur. Jadi makin meningkat usia itu, makin kurang kesuburannya. Jadi chances bila membuat rawatan infertilitas pun kurang juga chancesnya. Jadi yang terbaik adalah dapatkan rawatan awal. Segera ya. Ya, jangan tunggu sudah 10 tahun, enggak bisa hamil, baru mau jumpa Obgyn. Jadi waktu itu kalau membuat bayi tabung pun, kondisinya sudah meningkat usia, dan sekarang itu tidak boleh dibaiki. Usia itu tidak boleh ditukarkan menjadi muda. Kita masih belum ada ubat untuk membaiki kesuburan itu. Ya. Dok, tapi kalau misalnya tadi infertilitas itu kan kebanyakan orang menganggapnya adalah wanita ya, seperti itu. Tadi dokter bilang sebetulnya ada juga untuk pria ya. Sebetulnya infertilitas pria itu seperti apa sih, Dok? Kebanyakannya yang masalah dengan pria adalah sel spermanya mungkin kurang bergerak ya, ataupun bentuknya tidak normal. Ini menyebabkan nanti waktu persenyawaan itu enggak jadi babynya. Jadi di situ masalah yang tidak boleh kelihatan, sebab luarannya pria itu nampak normal, sehat. Ya, enggak ada kencing manis, darah tinggi, tetapi masalah dengan sel sperma. Jadi harus menjalani pemeriksaan sel sperma itu. Berarti kalau misalnya kejadian seperti itu juga, Dok, masalah pada pria, sel sperma dan segala macam, seperti tadi dokter bilang, itu ada faktor dari dalam dan juga dari luar juga ya, Dok? Iya, betul. Kebanyakannya adalah faktor yang boleh dirawat. Kebanyakan masalah pria itu mungkin dalam less than 10% sahaja yang memang masalah kromosom atau genetik yang mana itu tidak boleh dibaiki. Harus menjalani bayi tabung menggunakan sperm donor, begitu. Tetapi kebanyakannya boleh dibaiki sebab ia adalah berkaitan dengan faktor lain seperti ada penyakit, obesiti, merokok lah paling penting, itu paling kerap sekali merokok. Merokok ya. Ya. Merokok enggak Anda? Enggak ya? Enggak. Sehat, anak sehat. Iya betul. Kadang memang merokok itu kafeinnya atau nikotin. Kafein kopi dong. Itu bisa mempengaruhi ini ya. Kopi nih jadinya. Aduh, asam nih mulutnya gitu. Ada berpengaruh kepada si sperma. Nah, kalau wanita sendiri, Dok, itu seperti apa? Ya, wanita sendiri pun sama. Kalau yang paling penting kebanyakan masa adalah usia. Kerana wanita itu selepas umur 35 ya, the magic number 35. Selepas 35 kesuburannya berkurang, dan ini yang kebanyakannya yang tidak boleh dibaki. Berbanding lelaki lambat sedikit. Berbanding pria itu umurnya enggak 35, mungkin lebih sedikit 45 begitu baru sel-sel spermanya berkurang subur. Jadi untuk wanita itu harus ditangkap sebelum umur 35 supaya boleh chances itu peluangnya lebih baik dan janin yang diperolehinya juga sehat. Jadi itu juga penting untuk mengurangkan risiko anak yang Down syndrome sebegitu. Ya. Betul.
Terus tadi Mas pertanyaannya tadi sebelum sebelum belum selesai itu tadi. Iya ini dia. Saya lupa soalnya. Infeksi. Balik ya dok ya. Ya. Iya, seperti itu ya dok ya. Terus kalau misalnya kita bicara, kadang itu kan ada yang namanya infection ya, Renata ya. Iya. Infeksi mungkin. Adalah itu pertanyaan. Jadi teringat lah, adalah yang pernah tanya ke kita ya. Belum. Semangat ya. Ada infeksi atau misalnya kayak kalau untuk perempuan, ya, infeksi kelamin ataupun misalnya perempuan itu kalau setelah di medical check up ada miom ya. Ada miom, ada polip dan lain-lain. Nah, sebetulnya apakah itu bisa menjadi salah satu penyebab infertilitas sih dok? Ya betul. Untuk wanita pula ada banyak sebab. Yang pertama, daripada kilang telur itu nggak ada ovulasi, nggak ada telur yang keluar. Maksudnya dia mengalami menstruasi setiap bulan, tapi sebenarnya telurnya tidak keluar. Nombor satu. Nombor dua, mungkin tuba falopinya tersumbat. Ini biasanya disebabkan oleh jangkitan kuman penyakit kelamin itu. Dan dia tidak ada tanda, enggak ada sakit, enggak ada gangguan kepada siklus menstruasi. Jadi tidak boleh diketahui dengan checking keluaran sahaja. Harus membuat itu cek, iaitu HSG, melihat tuba falopinya. Ketiga adalah penyakit di dalam rahim itu, mungkin mayom ya, polip, endometriosis. Ini semua penyakit-penyakit ginekologi yang ada di dalam rahim boleh mengganggu kesuburan wanita itu. Oke, itu dari wanita ya. Terus kita juga pernah terima pertanyaan tuh. Tadi kan membahas pria juga yang masalah spermanya. Iya. Ada yang bertanya kalau spermanya bermasalah, mungkin apa tadi bahasanya cair. Itu juga berpengaruh ya dok ya? Iya betul. Biasanya kalau sel sperma itu cair ya, menunjukkan kuantiti sel sperma itu kurang. Ataupun lelakinya mungkin mengalami diet yang kurang zinc. Zinc suplemen itu ya. Okay. Jadi kalau ini juga boleh menyebabkan punca sel spermanya cair. Ini akan menyukarkan untuk hamil. Okay. Tapi kalau misalnya sperma cair ya dok ya, ada tips and trick gak sih dok biar sperma itu bagus gitu kan, hasilnya sekali masuk 1000 telur gitu kan? Ya, yang bagus itu untuk pria paling senang kalau merokok, berhenti merokok. Ya, kalau jangan minum keras, jangan mengambil narkoba begitu. Kebanyakannya persekitaran yang mengganggu kepada kesihatan sel sperma itu. Kalau penyakit kayak dokter bilang tadi ada diabetik ataupun penyakit-penyakit itu mempengaruhi. Kalau diabetes itu memang bisa mempengaruhi juga ya dok? Iya, sangat. Kalau diabetesnya yang agak teruk ya, gulanya sangat tinggi, kencing manis harus makan ubat, darah tinggi harus makan ubat. Ya, dua-dua ini boleh, ataupun sakit jantung ya, ada sesetengah ubat yang boleh mengganggu. Enggak boleh ereksi. Jadi kalau tidak boleh ereksi, enggak boleh ejakulasi. Ini boleh mengganggu untuk nak hamil nanti. Jadi kalau ada penyakit harus diubati dulu, dan kalau boleh tukarkan kepada ubat-ubat yang tidak mengganggu untuk ereksi itu. Ya, di mana ada permasalahan masih ada jalan keluarnya ya dok, kalau diusahakan. Iya, yang penting membuat pemeriksaan dengan dokter yang tepat dan rumah sakit yang tepat. Iya, betul sekali. Terus itu juga dok, ada beberapa cerita yang pernah kita dengar, kondisinya tuh normal pasangannya. Betul. Menurut pemeriksaan yang pernah dibuat lah, seperti mungkin bisa dikatakan kayak unexplained fertility gitu. Jadi kayak normal aja tapi tetap belum dikasih keturunan. Nah itu kira-kira kenapa ya dok ya? Ada sih yang pernah cerita juga ke kita dan kita pengen tahu. Ya, pertama sekali harus ditahu yang membuat pemeriksaannya siapa. Harus dibuat semua komplit pemeriksaan itu. Adakah sudah membuat semua tesnya? Kadang-kadang ada yang membuat cek darah saja. Iya, betul. Cek darah bilang nggak bisa, padahal ada fertilitas yang harus dicek juga ya. Betul. Jadi harus kepakaran obgyn yang lebih khusus lagi infertilitas, kerana bukan semua obgyn yang infertilitas. Ada beda itu. Ya, satu lagi, kalau membuat pemeriksaan itu harus komplit. Kadang yang diambil hanya ambil darah saja ataupun cek sel sperma saja, tidak cukup. Harus dicek adalah tuba falopi itu sumbat atau tidak. Itu paling penting juga. Kalau sudah buat the first stage ya, kemudian harus cek itu tuba falopi itu.
Dan di Sophia Fertility Center ini semua sudah komprehensif, sudah ada di sana ya dok ya? Iya betul. I see. Jadi dokter juga banyak terima pasien dari Indonesia mungkin? Iya, kami ada pesakit yang jauh datang sama bagasi letak di Sophia. Iya. Baru tiba ya. Ya, kerana kita faham dia terus dari airportnya terus langsung ke Sophia nak menjalani rawatan. Tapi sebelum itu mungkin dia sudah konsultasi dulu. Kalau mau buat konsultasi online ya bisa juga. Kemudian kita boleh bincang sama Obgyn di sini untuk membuat dulu pemeriksaan awal, ambil darah, cek tubanya, ya sel sperma. Kemudian bincang konsultasi dengan kami di Sophia. Kemudian kita boleh bincang rawatan yang sesuai. Jikalau pasien itu setuju, ya bisa mula datang hari kedua menstruasi untuk mulakan rawatan terus. Itu yang paling senang lah supaya dia tidak payah datang berkali-kali. Ya. Jadi dibuat pre-checkingnya, pre-screeningnya bisa dibuat di Indonesia. Ya, bisa. Nanti hasilnya dikonsultasikan sama dokter. Kalau sudah oke semua plannya, baru berangkat ke sana untuk lebih lanjutnya ya dok ya. Betul. Informasi yang bagus sekali ya mungkin, karena betul sih dok. Fertility pengobatan ini kan memang akan bolak-balik ya. Iya, betul. Tunggu mens lah atau apa seperti itu ya betul. Biasanya ya. Betul sekali. Terus dok, kalau misalnya tadi dokter cerita bahwa pengaruh infertilitas dari luar itu adalah merokok dan juga mungkin minum alkohol. Nah sebetulnya apa sih dok kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang dapat menyebabkan infertilitas untuk lelaki misalnya? Apakah dia tidak boleh merokok saja, atau misalnya kalau ada diabetes harus minum obatnya itu rutin? Terus kalau perempuan apa jangan makan nanas katanya dok ya? Itu seperti apa gitu untuk laki dan perempuan? Enggak ya? Kalau umum ya, secara umum harus yang pertama memang kesihatan itu penting. Kalau ada kencing manis, darah tinggi harus diobati. Yang bagus adalah mengekalkan berat yang normal. BMI-nya harus normal mengikut ketinggiannya. Jangan obesiti. Kerana obesiti juga akan mengganggu sel sperma dan juga sel telur wanita. Itu yang kebiasaan masalah untuk wanita. Obesiti. Ini menyebabkan PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Itu sangat-sangat common itu. Sangat biasa itu. Kerana di Malaysia juga sama. Masalah obesiti mengganggu siklus menstruasinya. Kalau pria tadi seperti yang dia tanya, kalau faktor persekitaran yang banyak mengganggu adalah kalau bekerja dengan tempat yang panas dengan persekitaran yang menggunakan pestisida, mempengaruhi juga boleh mempengaruhi sel sperma itu. Bukan merokok sajalah. Berarti harus selalu dibawa air condition. Gak boleh panas. Nggak jadi beku ya dok. Terus kalau bisa kriteria kesuburan tadi dokter udah cerita juga. Lalu ada tips nggak sih dok untuk mengatasi infertilitas? Kalau misalnya tadi dokter udah bilang kalau misalnya laki jangan terlalu banyak panas karena pestisida, merokok. Tips lain dok? Misalnya harus minum vitamin kan? Iya betul. Suplemen itu penting. Tapi bukan suplemen semua jenis suplemen. Ada suplemen tertentu untuk pria lain, untuk wanita lain. Jadi untuk prianya harus seperti zinc yang saya sebut tadi. Kerana itu penting untuk sel spermanya. Untuk wanita mungkin lebih kepada CoQ10, iaitu sejenis antioksidannya untuk baiki sel telur. Kalau yang sudah berusia 35 ke atas harus lebih vitaminnya, suplemen itu. Yang kedua adalah kalau dia kerja contohnya stres, sangat stres kerjaannya, harus belajar mengawal stres. Kalau mau menjalani rawatan infertilitas nggak boleh stres. Mempengaruhi juga kan dok? Iya betul. Jadi prosesnya harus di Malaysia ya dok, biar nggak stres, biar sekalian jalan-jalan kan, makan nasi kandar kan dok. Bagus itu. Bagus ya. Plannya gitu kan loh. Iya betul. Iya. Ya intipatinya tadi adalah menjaga kesehatan. Dok, tapi tadi kalau bilang kalau laki itu harus minum zinc, perempuan tadi minum apa dok? CoQ10. Nah kalau itu ada makanan ada juga ya dok yang bisa dimakan gitu. Makanan sehat. Umumnya memang seperti biasa makanan sehat. Harus jangan instan makanan yang instan itu kan. Iya betul. Satu lagi wanita suka makan ubat-ubat tradisional Kadang-kadang ada
chemical dalam tu yang boleh mengganggu itu sel telur dia. Membuatkan siklus menstruasinya terganggu. Jadi itu pun tidak digalakkan juga. Kalau lelaki yang kadang-kadang mau mengambil suntikan kan, steroid contoh, pergi ke gym enggak boleh itu. Mempengaruhi sel sperma juga. Jadi harus berhenti waktu mau menjalani rawatan tu. Tapi kalau untuk laki, Dok, ini aku bertanya ya, Dok. Katanya kalau misalnya laki atau perempuan kalau kebanyakan sauna gitu ya, laki dia sauna nih, katanya sel sperma itu bikin gak bagus karena kepanasan ya, Dok. Kepanasan. Pria sahaja, wanita tak apa. Oh iya. Laki tak boleh. Contohnya baker yang buat contoh bakar roti, kan di oven terus panas. Boleh juga mengganggu sel spermanya. Iya, saya baca juga itu. Jadi sesetengah pekerjaan lah, bukan semua. Oke. Panas. Laptopnya panas juga loh itu di kantor. Jadi gak boleh kerja ya, Dok ya? Laptopnya jangan di paha ya, harus di meja. Panas soalnya laptop. Ya itulah kalau kita bicara tentang infertilitas banyak sekali ya, Dok ya. Tentunya pasti kalau saya sebagai orang Indonesia, kalau saya mau second opinion, saya akan memilih Malaysia, Dok. Karena lebih dekat, lebih terjangkau juga, dan juga banyak sekali kuliner ya. Sanford dan Sofia. Saya juga pernah ke Sofia dan Sanford juga masih satu grup. Kita pernah ke kliniknya juga. Itu masih satu klinik juga ya, Dok ya? Ya, Sanford di Bangsal, Sofia di Petaling Jaya, tapi dekat aja. Dekat. Oke. Kita pernah juga ya main ke daerah sana juga untuk melihat kan? Betul. Sofia, namanya ini menggambarkan kayak wanita banget ya, Sofia. Ada filosofinya nggak filosofinya apa sih, Sofia? Dia beda sikit sama Sanford. Bedanya yang lebih ramah wanita. Sebab stafnya semua wanita, daripada doktor, kepada nurse-nya. Jadi semua di situ wanita yang menjaga aurat. Termasuk pakaian itu. Sewaktu menjalani OPU, wanita itu akan memakai seluar tutup kakinya. Jadi dia tidak kurang lah ya kalau malu ke. Walaupun OPO itu tidur enggak sedar. Tapi kita masih mau menjaga. Betul. Itu ramah, berarti Sofia Fertility Center itu adalah rumah sakit ataupun klinik bayi tabung yang ramah wanita dan juga muslim berarti ya, Dok ya. Iya, betul. Tetapi dia punya lab makmal kami masih mengikut standar sama seperti Sanford. Harus internasional begitu ya, Dok. Standar internasional, betul. Karena saya setuju ya, Renata. Terkadang mungkin ya kalau misalnya untuk melakukan infertilitas atau bayi tabung itu ke klinik atau rumah sakit itu dia lebih, kalau saya perempuan yang memang sangat sekali muslimah mungkin atau menjaga aurat, dia akan lebih nyaman lagi mungkin ketemu dengan dokter kan kayak macam gini, menggunakan tudung, dia akan lebih ramah juga. Dan juga tadi dokter sampai bilang bahwa menjaga aurat, bahkan kalau kita tidur kan kadang kita tidak peduli, tapi dengan Sofia itu dia menjaga sekali nilai-nilai muslim gitu ya, menjadi salah satu pilihan sih kalau menurut aku ya. Walaupun mungkin yang non muslim juga ada yang masih bisa mau juga. mau untuk merasakan kenyamanan lebih baik sama perempuan aja. Karena mungkin risih ya kalau bahasa Indonesia tuh kayak nggak comfortable gitu, ada cowok lewat. Betul. Keren sih ya, Sofia Fertility Center memang sangat berdedikasi penuh untuk kaum wanita ya yang ingin melakukan rawatan kesuburan di Malaysia tentunya. Jadi kamu bisa kalau mau nyaman ya carinya Sofia aja. Bisa sih. Ini menarik juga sih. Emang udah ada. Itu lagi. Capek loh. Nanti penonton ini tuh cuma dengerin curcolan kita aja ya kan. Oke, Sofia berarti karena ini hanya fertility center, semuanya berisi terdiri dari beberapa semuanya adalah obgyn ya, Dok? Atau ada dokter lain yang support? Nggak ada. Semua obgyn ya. Fokusnya pada obgyn. Bagus kan? Iya. Terus, Dok, kalau misalnya tadi kita bicara tentang Sofia juga ramah muslim dan juga ramah dengan wanita, tentunya pasti ada musola juga ya. Musola dan juga mungkin orang-orang yang memang makanan halal dan lain-lain ya, lebih murah, lebih gampang sekali untuk dicari seperti itu. Dan juga fasilitasnya, Dok, ada apa aja, Dok? Selain tadi ada lab yang memang berkualitas internasional. Standarnya kalau di Sofia itu ia merupakan sebuah rumah. Bungalow yang sudah
sudah diubah suai. Jadi ada kliniknya di situ, makmalnya di situ. Jadi kalau ada orang yang datang langsung daripada airport, langsung parking bag, semuanya buat di situ terus. Dibantu ya dok. Iya. Okay. Jadi enggak perlu ke tempat lain, dan juga privasi itu kerana dia bukan di hospital yang besar. Hanya kami sahaja di Sofia itu. Okay. Jadi orang lain enggak nampak, oh ini mungkin malu ya kalau pergi ke pusat fertilitas. Ya enggak. Jadi modesty itu terjaga. Tiada siapa yang tahu kecuali ya suami isteri itu aja. Privasinya lebih dijaga ya dok ya. Ya betul. Iya benar-benar. Untuk kayak misalnya daerah mana dok tadi Sofia? Petaling Jaya. Petaling ya. Teman saya ada pernah tuh dok ke Petaling juga tuh dia. Iya. Ngapain coba gitu ya? Bukannya mampir Sofia malah entah ngapa-ngapain dia. Cari makanan mungkin waktu itu ya. Di Petaling Jaya. Berarti kalau untuk ke Petaling itu kita bisa menggunakan Grab atau MRT nggak sih dok ke sana? Iya untuk boleh. Sofia? Iya, Grab memang boleh kemana-mana aja. Kalau MRT mungkin dari stesen MRT ke Sofia harus naik Grab juga. Karena kan Petaling itu dekat airport juga kalau nggak salah ya. Jadi kalau memang di airport mau ke Sofia juga tinggal satu lajur aja kan? Iya betul. Bukan di tempat yang jauh sangat lah. Mungkin kalau dari airport 45 minit ke 1 jam aja. Betul. Apalagi? Mungkin pengen tanya tips dari dokter aja kali atau advice untuk sahabat sehat, apa nih yang mau disampaikan? Mungkin terkait perawatan kesuburan atau mungkin apa yang lain, silahkan dokter. Ya, sekarang ini kebanyakannya kita tengok yang infertilitas ini yang semua pesakit ada tapi malu ataupun mengambil masa lama, sudah 5 tahun, 10 tahun macam saya cakap tadi. Jadi kalau boleh sekarang ni buat pemeriksaan dulu sebab mungkin ada penyakit yang boleh dirawat. Ya, tidak semestinya semua harus membuat bayi tabung. Ya, itu bukan bila fikir infertilitas bayi tabung aja, enggak. Iya, betul. Ya, kadang-kadang boleh juga buat IUI ya. Itu inseminasi ya, dok. Ya, inseminasi berhadas. Jadi tidak semestinya kosnya bila dengar bayi tabung kosnya mahal gitu. sangat. Yang betulnya pemeriksaan. Mungkin kadang-kadang enggak perlu juga, enggak perlu IUI juga. Harus ubahkan pemakanan sehat. Harus baiki sel sperma itu, contoh berhenti merokok saja. Jadi benda-benda macam ini yang boleh dibaiki sendiri. Kalau lebih muda, chances untuk pulih itu cepat. Chances untuk hamil itu bagus. Jadi harus tahu waktu bila yang harus jumpa ke obgyn itu. Kalau sudah yang bawah umur 35, boleh tunggu setahun. Kalau sudah 35, tolong jangan tunggu lagi. Langsung ya gitu ya. Deadline tuh ya, dok. Betul. Nanti dapat yang masalah itu nanti apabila janinnya enggak sehat juga. Sudah jalani rawatan bayi tabung, anaknya enggak sehat. Jadi pun susah ya. Betul. Sebab itu terkait dengan umur wanita, bukan umur pria. Nah, itu dia. Makasih ya dokter untuk tipsnya. Jadi sahabat sehat itu jangan malu. Sekarang sudah tahu siapa yang bisa dikontak. Ya, betul. Ke Sofia Fertility Center. Bahkan tadi ada sesi konsultasi online-nya. Kalau nggak yakin bisa tanya-tanya dulu ya sama dokter ya di sesi tersebut ya. Betul. Dan pilihan ke Malaysia juga saya rasa pilihan yang tepat karena tadi Laude udah bilang dekat. Dari sini 2 jam aja naik pesawat. Terus harganya yang nggak terlalu mahal ya dok juga, ringgit Malaysia. Dan bisa healing di sana, jadi jangan stres-stres banget gitu ya dok ya. Bisa memilih Sofia Fertility Center itu tadi dokter juga bilang bisa reach by Grab juga karena memang transportasi di Malaysia itu sangat banyak sekali dok, ada MRT, LRT, Grab juga hanya dengan transportasi ini juga lebih dekat juga ke Sofia. Apalagi tadi ramah muslim dan wanita, dan ini saya juga baru dengar ya, jadi mungkin konsepnya unik ya. Unik baru kali ini dengar ya. Betul. Semuanya wanita. Betul. Tugas medisnya wanita, dokternya, nurse-nya, semua wanita. Semua wanita, betul. Iya dok, tentunya tadi infertilitas itu banyak ya, apalagi kalau pria. Nah pria itu kan memang dokter tadi bilang ada namanya sperma dan juga air mani encer ya dok ya. Sebetulnya kalau untuk pria sendiri kan mungkin kita merasa kita tuh sehat kan. Apa sih yang membuat air mani itu atau misalnya ciri-ciri air mani itu sehat seperti itu dok? Ya, air mani itu kadang dia nampak daripada mata kasar ya. Mungkin dia nampak encer, mungkin nampak pekat. Tidak semestinya sel sperma di dalam itu normal. Kerana sel sperma ni kita nak tengok kepada 3 benda, sama ada bilangannya kurang, dia berenang atau tidak,
bentuknya normal ataupun tidak. Jikalau ada kurang daripada segi ini, tiga-tiga ini boleh mengganggu untuk hamil. Jadi kalau air mani itu yang cair, kemungkinan sel spermanya kurang. Ataupun diet, kadang prianya itu dietnya kurang zinc. Jadi ini pun boleh menyebabkan air mani itu encer. Oke. Berarti memang harus dicek lagi dengan tadi 3 itu ya, Dok ya. Jadi jangan kita merasa bahwa kita sehat, tapi harus juga ada yang namanya cek-cek khusus yang dimana bisa dilakukan oleh Sofia Fertility Center ya, Dok ya. Lalu Dok, sebetulnya layanan Sofia Fertility Center ini apalagi sih, Dok, selain infertilitas tadi kan cek kesuburan mungkin sudah, lalu juga kita mau melakukan tadi bayi tabung, ada fasilitas lain nggak, Dok? Atau perawatan lain yang memang kita bisa lakukan di Sofia? Ya, kalau di Sofia selain daripada buat bayi tabung, kami juga membuat satu tes biopsi nama PGT, Pre-Implantation Genetic Testing. Ini kalau ibu bapanya contoh diketahui mengalami ada penyakit genetik atau kromosom yang tidak mahu diwarisi kepada anaknya. Jadi harus membuat bayi tabung itu. Kemudian janin yang terbentuk itu akan diambil biopsi sedikit dan dipastikan sama ada normal ataupun tidak sebelum ditanam semula ke dalam rahim ibunya. Ini boleh memastikan janin itu normal. Jadi kalau mungkin janin itu enggak normal, ya terus dibuanglah. Kalau yang normal sahaja yang ditanam masuk ke dalam. Maksudnya itu berarti PGT itu kayak macam kita punya, misal contoh si orang tua ini punya sel cancer atau seperti apa, itu bisa dilihat genetik juga ya, genetik lain gitu ya. Betul. Jadi kalau mau mengecek, ya pria sama wanita itu boleh juga membuat satu pemeriksaan darah aja, kerana dia mungkin pembawa. Dia enggak ada full disease itu ya, full penyakit dia tak ada. Dia hanya membawa genetik ataupun kromosom yang tak normal ini, tapi dia tidak tahu. Kerana belum menunjukkan simptom. Jadi dia tidak mahu anaknya mewarisi. Ataupun contoh ibunya atau saudaranya ada, tapi dia enggak tahu dia ada atau tidak. Dia boleh test dulu. Kalau dia ada contoh membawa itu genetik atau kromosom, dan dia boleh membuat PGT ini supaya anaknya yang kemudian tidak membawa genetik itu. Bisa gitu ya, teknologi ya, Dok ya. Ya, teknologi. Contoh thalassemia ya. Kadang prianya membawa carrier. Wanita itu pun carrier juga. Jadi anaknya kalau boleh dapat thalassemia yang full, bukan pembawa. Jadi ini boleh dicegah dengan membuat PGT itu. Bagus sekali ya itu ya, menghindari ya, Dok ya. Oke, bagus banget itu tadi teknologi dan fasilitas yang tersedia di Sofia Fertility Center. Betul. Dok, tapi kalau misalnya saya mau ke Sofia itu, tadi dokter kan bilang ada di Malaysia ya, Dok. Sebetulnya Sofia Fertility Center ini ada di mana aja sih, Dok? Cawangannya mungkin saya kalau misalnya ke KL atau misalnya ke Malaysia, di mana, Dok, seperti itu? Satu lagi yang baru buka cawangan kami adalah di Bangi. Di Bangi. Iya, tapi juga dekat juga dengan Kuala Lumpur. Okay. Lagi dekat dengan airport. Ada berapa? Maksudnya total ada berapa cabang, Dok? 3. Sofia 2, Sanford yang utama. Itu yang itu ada 4 cawangan lah. Berarti kalau Sofia Fertility Center itu adanya di Petaling Jaya dan juga di daerah Bangi tadi. Tapi memang kan masih berdekatan. Iya, berdekatan. Masih di area Kuala Lumpur. Iya, betul. Oke. Jadi mungkin nanti kalau sahabat sehat ingin mencari rumah sakit Sofia Fertility Center tadi, bisa memilih Bangi dan juga Petaling tadi ya, Dok ya, ada 2 cawangan. Dan tentunya ini memudahkan juga karena tidak hanya satu rumah sakit atau satu klinik. Betul. Siapa tahu nanti satu dia tidak bisa, contoh dia lagi daerah Petaling penuh, dia pindah kemana seperti itu. Tapi dokternya juga sama juga ya, Dok? Apa? Dokternya sama, konsepnya sama, ramah wanita. Yang penting makmal itu, makmal yang paling penting sebenarnya. Laboratorium laboratorium itu sangat penting. Kalau membuat bayi tabung itu, yang penting adalah makmal itu. Kerana makmal ini yang memastikan janin yang terbentuk itu sehat. Satu. Kemudian janin itu bila ditanam semula yang menempel menjadi baby. Betul. Kepentingan laboratorium itu. Jadi apabila memilih suatu tempat untuk membuat infertilitas, harus diperiksa makmalnya mengikut standar internasional ataupun tidak. Betul, setuju sih. Seperti Sanford dan Sofia, kami mengikut standar daripada RTEC daripada New Zealand. Jadi setiap tahun akan diperiksa, validasi, pastikan kualitasnya memang terjaga. Sebab itu standar kita internasionalnya ya. Betul. Jadi success rate kami itu maintain setiap tahun, enggak turun. Success rate-nya sama aja.
Success rate-nya berapa kalau di Sofia itu? Ya, kalau di Sofia of course bergantung dengan umur wanita itu. Betul. Ya, tapi kebanyakannya 70 to 80% success rate. Oh ya, besar. Tinggi juga ya? Iya, besar. Oke. Menarik 70 ke 80% ya. Iya. Wah, terima kasih sekali dokter informasinya, mulai dari tadi kesuburan secara general itu apa, juga tips yang mungkin bisa kita terapkan betul. ya, kita share juga ke sahabat sehat, bisa belajar juga. Bahkan konsep dari Sofia Fertility Center ini menurut saya luar biasa bagusnya, sangat mengedepankan wanita dan juga ramah muslim juga tadi. Ya, betul. Dan untuk nanti kalau mungkin sahabat sehat ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai Sofia Fertility Center, detailsnya, sosial medianya akan kita letakkan di Instagram, description box. Betul. Kalau untuk Instagramnya sendiri adalah @Sofia_fertility. TikToknya ternyata ada juga loh deh. Sofia Fertility namanya, supaya bisa lihat-lihat juga ya. Ini ada apa aja di sana, caranya gimana. Dan mungkin pengen ada yang langsung konsultasi online mungkin habis ini ya. Iya, Laude kan salah satunya. Aduh. Ya, itu tadi ya, Dok. Terima kasih sudah hadir juga ya di podcast kita hari ini. Tentunya semoga bermanfaat juga, dan mungkin sahabat sehat yang memang ingin memilih rumah sakit ataupun klinik bayi tabung yang bernilaikan Islami dan juga ramah dengan wanita bisa memilih Sofia Fertility Center, yang dimana mungkin ini merupakan salah satu yang unik ya, Renata ya. Iya, unik banget. Dan atau teman-teman sahabat sehat semuanya yang mungkin ingin tanya, mungkin masih ragu bagaimana caranya, juga bisa kontak ke Malaysia Healthcare, karena sosial media kita itu udah tersedia dan bisa bantu sahabat sehat semua di @malaysiahealthcare.id. Iya, dan tentunya kalau memang ingin berjumpa dengan dokter juga dan juga laboratorium terbaik yang ada di Sofia Fertility Center, bisa langsung ke Instagramnya di @sofia_fertility atau ke websitenya di www.sofiafertility.com atau juga TikTok di Sofia Fertility. Nanti bisa lihat di deskripsi box YouTube. Terima kasih. Sahabat sehat juga jangan lupa loh Laude untuk follow, like dan komen, share juga semua sosial media Malaysia Healthcare termasuk YouTube kali ini. Saksikan juga ya podcast kita, kasih komen, kasih pertanyaan, kita nanti pasti bakal ngebalas untuk pertanyaan kalian. Baik, terima kasih dokter sekali lagi. Sampai jumpa. Pagi-pagi enaknya lari. Cakep. Abis itu makan cuanki. Seru banget podcast hari ini bersama Sofia Fertility. Bye. Thank you semua. Malaysia Healthcare lebih dekat, lebih terjangkau.